kembali lagi berjumpa dengan saya Paulus Suwargiono melalui channel Christian Channel. Dan kita masih tetap dalam topik prinsip pemulihan hati, masuk pada pelajaran pertama yang kita beri judul hati manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya agenda besar Tuhan adalah memulihkan manusia. Agenda besar Tuhan bukan memulihkan alam semesta ini, tetapi agenda besar Tuhan sekali lagi adalah memulihkan saudara dan saya. Dan kalau kita berbicara tentang pemulihan manusia, maka pertama-tama yang dipulihkan oleh Allah adalah hati saudara dan hati saya. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar, perlu mengetahui, perlu memahami, dan akhirnya kita menyepakati apa agenda Tuhan terhadap hati kita sebagai manusia. Untuk belajar tentang hati manusia, maka ada beberapa hal pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama. Yang pertama adalah pertanyaan, seperti apakah kondisi hati manusia ketika diciptakan oleh Tuhan? Karena kalau kita berbicara pemulihan, maka pemulihan itu adalah mengembalikan kondisi hati manusia kepada kondisi saat ia diciptakan. Nah, untuk mengerti kondisi hati manusia saat Tuhan ciptakan, maka kita perlu meninjau kitab Kejadian. Kita baca satu ayat yang sangat penting, Kejadian pasal 1 ayat 27. Saya bacakan buat Anda semua. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan serupa dan segambar dengan dia. Semua penafsir Alkitab percaya bahwa yang dimaksud kesegambaran dan keserupaan dengan Allah pasti bukan dalam hal fisiknya. Jadi bukan dalam bentuk tubuhnya, dalam bentuk warna kulitnya, dalam bentuk organ-organ tubuhnya, tetapi yang dimaksud oleh Alkitab adalah masalah yang bersifat batiniah. Hati manusia diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan dia. Artinya kondisi hati manusia ketika ia diciptakan oleh Tuhan adalah persis dengan hatinya Tuhan. Nah, seperti hatinya Tuhan itu seperti apa? Kalau kita belajar tentang Tuhan, maka Tuhan itu adalah pribadi yang sempurna. Berarti kalau Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia, itu artinya hati manusia ketika diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi yang perfect, sempurna seperti hatinya Tuhan. Luar biasa bukan? Dahsyat sekali bagaimana hati saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan hatinya Tuhan. Sempurna, perfect, tanpa cacat dan celah. Kita baca di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jika hati kita diciptakan sempurna seperti hatinya Bapa yang adalah sempurna, maka pertanyaan berikutnya adalah, seperti apakah ciri-ciri dan wujud hati manusia yang sempurna itu? Mari kita baca di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 3. Ini ayat adalah cerita tentang Musa. Dikatakan demikian, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hati. Hati yang sempurna adalah hati yang sangat lembut. Pernah membayangkan? Saya percaya bukan sekedar pernah membayangkan, tetapi pasti Anda pernah menggunakan spons, atau yang paling umum setiap hari-harinya kita sering menggunakan tisu. Spons atau tisu adalah benda yang sangat lembut. Nah, benda yang sangat lembut tersebut memiliki kemampuan
untuk menyerap air, bahkan punya kemampuan untuk menyimpan air di dalam. Demikian juga tisu. Bapak Ibu, hati yang lembut, hati yang seperti hatinya Musa, dikatakan hati Musa itu sangat lembut, adalah hati yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan merasakan sekaligus menyimpan kasih Tuhan. Nah, kalau hati yang sempurna punya ciri yang demikian, maka hati itu juga akan terekspresi dalam bentuk karakter-karakter atau hal-hal yang lain. Sebagai contoh, di dalam Keluaran pasal 2 ayat 6, ini adalah cerita tentang putri Firaun ketika melihat seorang bayi yang ada di dalam kotak yang ditemukan. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya. Ini adalah bayi Musa. Jadi Musa yang masih beberapa hari lahir diselamatkan dari ikhtiar atau usaha jahat dari Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani. Dan Musa tidak diselamatkan, lalu ditemukan oleh putri Firaun. Ketika putri Firaun melihat bayi Musa, dikatakan timbul belas kasihan. Dari mana belas kasihan itu kalau tidak dari hati yang penuh dengan kasih? Tapi mungkin Anda bertanya begini, Bapak Ibu mungkin bertanya begini, tapi mengapa kadang-kadang kita ada belas kasihan, tapi juga kita ada perasaan-perasaan yang lain, bahkan bisa disebut kita kadang-kadang menjadi raja tega. Baiklah, kita akan membahas hal tersebut di pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi kita masih ada 8 pelajaran yang kita pelajari dari prinsip pemulihan hati ini. Jadi kita belum sampai topik sana. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa hati yang sempurna adalah hati yang lembut. Dan hati yang lembut itu memiliki kemampuan untuk merasakan kasih, untuk menyerap kasih, dan untuk menyimpan kasih. Sehingga hati yang seperti ini bisa mengekspresikan belas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita lihat Yesus di dalam kitab Injil berkata ketika dia melihat banyak orang yang terlantar dan tidak tergembala, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi hati yang sempurna adalah hati yang penuh dengan kasih. Karena pada dasarnya Allah itu adalah kasih. Itu sebabnya ingredient utama Allah adalah kasih. Belas kasihan, compassion, love, cinta, kasih yang ada di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan berikutnya yang perlu kita jawab adalah, untuk apa? Untuk tujuan apa manusia diciptakan dengan kondisi hati yang demikian dahsyat, demikian sempurna, demikian luar biasa? Tentu ada tujuannya. Untuk mengerti, untuk memahami tujuan Tuhan menciptakan manusia dalam kondisi hati yang sangat luar biasa sempurna, maka kita bisa belajar dari kitab Injil yang berbicara tentang 4 macam tanah. Yesus pernah mengajar kepada murid-muridnya tentang 4 macam tanah. Ya, bisa dari kitab Markus, kita bisa baca Markus pasal 4 ayat 6. Saya bacakan demikian, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. 4 macam tanah, yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan. Yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu, yang ketiga adalah tanah yang bersemak duri, dan yang keempat adalah tanah yang baik, tanah yang subur. Tanah yang subur adalah tanah yang ketika
benih-benih itu ditabur di atasnya atau di dalamnya, tanah itu menjadi tempat yang paling maksimal bagi pertumbuhan sebuah tanaman, sehingga menghasilkan buah berlipat-lipat ganda. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, Tuhan menciptakan hati kita serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan menciptakan hati kita sempurna seperti hatinya Bapa. Tuhan menciptakan hati kita dalam kondisi yang lembut, bisa menampung kasih Tuhan, bisa menyerap kasih Tuhan, dan bisa menyimpan kasih Tuhan. Dengan tujuan supaya hati kita menjadi sarana yang paling maksimal bagi tumbuhnya benih-benih ilahi yang ditabur oleh Tuhan dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersyukur bersama-sama untuk sebuah kondisi yang luar biasa, untuk sebuah rancangan yang luar biasa dari Tuhan untuk hidup kita. Hati kita saat diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi yang sempurna. Mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur buat kebenaran firman ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kebenaran-Mu yang mencerahkan kami. Sekarang kami tahu dan paham dan sepakat bahkan bahwa Engkau menciptakan kami manusia serupa dan segambar dengan diri. Sehingga kami percaya Engkau menciptakan hati kami dalam kondisi yang sempurna, memiliki potensi yang luar biasa untuk merasakan kasih-Mu, untuk menyerap kasih-Mu, dan untuk menyimpan kasih-Mu. Sehingga hati kami memiliki potensi untuk mengalirkan hal-hal yang baik, perasaan-perasaan seperti perasaan belas kasih, cinta, kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah jenis dari salah satu benih-benih ilahi yang bertanam di dalam hati kami. Terima kasih ada begitu banyak benih-benih yang bertanam dalam hati kami. Dan kami percaya karena kondisi hati kami Kau ciptakan sempurna, maka hati kami menjadi tempat yang paling maksimal bagi tumbuhnya benih-benih ilahi dalam hati kami. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami semakin hari semakin paham tentang apa yang menjadi rencana Bapa bagi hidup kami, untuk memulihkan hati kami menjadi serupa dan segambar dengan hatinya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Yang percaya berkata bersama-sama, amin. Bapak Ibu, pelajaran yang saya sampaikan sudah selesai, namun saya ingin memberikan sebuah arahan untuk dua hal. Yang pertama adalah internalisasi atau pendalaman materi. Jadi Bapak Ibu bisa secara pribadi membaca ulang ayat-ayat yang berhubungan dengan penciptaan manusia, lalu ayat-ayat yang berhubungan dengan hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mampu merasakan kasih Tuhan. Demikian juga dengan hati yang rindu dan haus akan kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu mencari ayat-ayat di dalam Alkitab kita. Saya percaya Bapak Ibu bisa menemukan ayat-ayat tersebut. Semakin banyak ayat-ayat yang Bapak Ibu baca, saya percaya itu akan memberikan sebuah pemahaman yang semakin kuat di dalam kehidupan Bapak Ibu. Hal yang kedua adalah lakukan self-coaching atau self-mentoring. Silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Contohnya adalah, seperti apakah kemampuan hati Anda merasakan kasih Tuhan saat ini? Jadi bukan minggu lalu, bukan sebulan lalu, bukan 3 tahun lalu, atau bukan pada saat zaman mengikuti KKR pada muda. Enggak. Tetapi bagaimana kemampuan hati Anda saat ini merasakan kasih Tuhan? Lalu pertanyaannya adalah,
berapa lama, berapa sering Anda merasakan kasih Tuhan di dalam hati Anda? Di dalam hati Anda, sekali lagi di dalam hati Anda. Pertanyaan berikutnya adalah, dalam kondisi seperti apakah Anda sering merasakan kasih Tuhan? Misalnya, apakah Anda merasakan kasih Tuhan dalam kondisi ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas rohani? Misalnya ketika membaca Alkitab, ketika berdoa, ketika sedang memuji dan menyembah Tuhan, ketika sedang persekutuan bersama-sama dengan teman-teman, atau Anda bisa merasakan kasih Tuhan dalam kondisi ketika Anda bekerja, Anda dalam perjalanan, Anda dalam aktivitas yang Anda anggap tidak rohani. Atau Anda juga dapat merasakan kasih Tuhan ketika Anda menghadapi tantangan, hambatan, tekanan, dan masalah-masalah yang datang dalam hidup Anda. Coba Anda gali di dalam diri Anda, dalam kondisi-kondisi seperti apakah Anda dapat merasakan kasih Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, coba kenali perasaan-perasaan apa, pikiran-pikiran apa, atau imajinasi seperti apakah yang menghalangi Anda mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, ya. Bagaimana merasakan kasih Tuhan, menyerap kasih Tuhan, dan menyimpan kasih Tuhan. Apa yang menghalangi? Perasaan apa, pikiran apa, dan imajinasi seperti apa? Kadang-kadang ada orang yang merasa tidak layak merasakan kasih Tuhan karena saya berbuat ini dan berbuat itu. Karena kita punya pikiran atau punya paradigma seperti ini, bahwa orang-orang yang dapat merasakan kasih Tuhan, yang dapat menyerap kasih Tuhan, bahkan menyimpan kasih Tuhan, adalah orang-orang yang nggak pernah berbuat salah. Orang-orang yang kata-katanya bagus, sikapnya bagus, perbuatannya bagus. Sementara saya banyak jeleknya, sehingga saya tidak bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pikiran atau paradigma. Bahkan mungkin juga imajinasi. Jadi bayangan-bayangan bahwa Tuhan itu, yang saya bayangkan adalah dia menjumpai orang yang menyenangkan hati dia. Tapi kalau orang-orang yang tidak nurut dengan dia, maka Allah tidak akan menjumpai dia. Yang berikutnya, temukan pengalaman-pengalaman masa lalu atau pengalaman masa kecil Anda yang mungkin itu mempengaruhi perasaan, pikiran, atau paradigma dan imajinasi Anda. Kemudian Anda bawa kepada Tuhan, minta Tuhan sembuhkan, minta Tuhan pulihkan. Kira-kira itu internalisasi dan self-mentoring atau self-coaching yang perlu Anda lakukan setelah mengikuti sesi ini. Anda nikmati, Anda boleh lakukan selama 1 minggu atau 2 minggu, atau kapan saja Anda lakukan pendalaman ini. Saya percaya ketika Bapak Ibu melakukan pendalaman dan self-coaching atau self-mentoring, Bapak Ibu akan mengalami pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan, mampu merasakan kasih Tuhan dalam kondisi apapun, bahkan menyerap kasih Tuhan. More, lebih dan lebih lagi merasakan kasih Tuhan. Bahkan Anda merasakan kasih Tuhan itu tidak habis-habis di dalam hati saudara. Jadi selamat menikmati perjalanan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin.